warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para mujahid mujahidah baru baik kelas 7 maupun kelas 10 yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan Abi untuk memperkenalkan diri. Nama Abi Hashim Asy'ari, biasa dipanggil dengan Abi Hashim. Abi di sini salah satu guru fikih sekolah Quran Darul Fatah. Yang pada kesempatan hari ini insya Allah Abi akan membuatkan sebuah materi untuk MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, tentang adab-adab kepada orang tua. Para mujahid mujahidah sekolah Quran Darul Fatah yang insya Allah selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Abi masuk ke materi, Abi ingin menjelaskan. Jadi berbakti kepada orang tua itu mempunyai dua kemungkinan. Kalau dia berbakti kepada orang tua, dia bisa menyenangkan hati orang tua sehingga orang tuanya ridha dengan dia, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah. Akan tetapi sebaliknya, jika dia durhaka kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, tidak bisa mencari ridha orang tua, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Di sini ada dua kisah sahabat ya. Yang satu dia tidak terkenal di dunia, akan tetapi dia terkenal di kalangan langit. Dia bukan orang hebat, dia bukan orang kaya, bukan pejabat, akan tetapi apa? Dia terkenal di kalangan langit. Siapakah dia? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia taat kepada orang tua, taat birrul walidain kepada orang tua. Yang dikisahkan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini menggendong orang tuanya dari negeri Yaman menuju negeri Makkah untuk melaksanakan haji. Kenapa digendong? Karena Uwais Al-Qarni bukan orang kaya. Dia tidak punya apa-apa, sehingganya ingin memenuhi hati, ingin memenuhi keinginan ibunya yaitu haji. Uwais Al-Qarni rela menggendongnya dari Yaman menuju Makkah. Insya Allah kisah Uwais Al-Qarni akan Abi lebih jelaskan lagi detailnya ketika kita nanti bisa bertatap muka. Para mujahid mujahidah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Alqamah. Alqamah ini adalah dia taat kepada Allah, taat kepada ibunya, sering ikut taklim Rasulullah. Akan tetapi setelah dia menikah, dia lebih mencintai istrinya dibandingkan ibunya, sehingganya ibunya sakit hati, tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Alqamah. Sehingganya di akhir cerita Alqamah susah meninggal, sakaratul mautnya lama, dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat, tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, bahkan dituntun oleh sahabat Bilal pun tidak bisa membuka, seolah-olah mulutnya terkunci. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan ridho orang tua. Nah insya Allah kisah lengkapnya pun akan Abi jelaskan ketika nanti kita bisa bertatap muka. Para mujahid mujahidah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abi akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari adab-adab kepada orang tua atau birrul walidain. Ridallahu ridal walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada kedua orang tuanya, dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya kedua orang tua. Maka dari itu kita sebagai anak wajib hukumnya mencari ridha Allah, mencari ridha orang tua. Kenapa? Kalau orang tua sudah ridha kepada kita, pasti Allah pun akan ridha, dan insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab kepada orang tua ada banyak macamnya, karena tapi di sini Abi akan membaginya ada 3. Yang pertama adab perbuatan, adab perkataan, dan adab ketika mendoakan. Adab perbuatan bagaimana? Tentunya ketika kita bermuamalah,
ketika kita berhubungan dengan orang tua, maka kita harus memperbaiki hubungan kita. Adabnya bagaimana? Tidak boleh kita memandang orang tua dengan tajam, dengan mata tajam. Ini tidak boleh. Tidak boleh ketika kita dimintain tolong untuk membersihkan ini, itu, dan lain sebagainya, kita melaksanakannya dengan hati kurang ikhlas, dengan pekerjaan yang tidak bagus, kasar, suruh naruh miring misalkan, nak minta tolong cucikan piring-piring yang kotor, nyucinya sambil dilempar atau keras dan lain sebagainya. Banyak biasanya anak tidak taat kepada orang tua. Orang tua minta tolong, tidak mau mengerjakan. Orang tua menyuruh ke masjid, bermalas-malasan. Nanti masih sibuk, masih gamenya belum selesai dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkataan. Jadi kalau kita ingin taat kepada orang tua, tentunya kita harus menjaga perkataan kita. Tidak meninggikan ketika berbicara kepada orang tua. Boleh enggak ketika orang tua ngomongnya standar, kita enggak boleh ngotot. Nah, minta tolong ambilkan air, nanti masih main game, enggak boleh. Nah, ini ayo kita jalan-jalan, enggak mau, gara-gara marah. Mungkin biasanya ketika orang tua menyediakan untuk kita, ketika kita tidak sehati, tidak cocok dengan apa yang kita inginkan, biasanya kita akan marah. Enggak boleh kan? Kasihan orang tua kalau kita marah sama orang tua. Dibikinin makan, sudah ada telur, sudah ada ayam, semuanya lengkap. Karena kita tidak nafsu makan atau lagi malas makan, marah, nggak mau. Itu pun juga tidak dibolehkan. Ya, maka kita harus menjaga perkataan kita, perbuatan kita kepada orang tua, sehingga tidak menimbulkan sakit hati kepada orang tua. Kemudian ada tidak mendahului dalam berkata. Ya, ketika ada orang tua kita lagi berbicara, jangan dipotong. Kita tunggu sampai selesai. Orang tua atau guru sama. Ya, ketika orang tua lagi berbicara, menjelaskan sesuatu, jangan kita potong. Marah. Maka kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, baru kita gantian untuk berbicara. Ada perkataan kepada orang tua pun harus dijaga. Bagaimana caranya berbicara, bagaimana cara menjawab ketika ditanya. Kita sebagai anak tidak boleh mengangkat suara kita lebih keras daripada orang tua. Misalkan Abi contoh, si A, nak sudah azan, ayo ke masjid. Nantilah, saya masih main game. Itu bukan ada yang baik. Seperti itu nanti bisa menyakiti hati orang tua tidak ridho, maka kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang lain misalkan ketika kita ngobrol dengan orang tua, ketika kita berbicara dengan orang tua, maka kita harus lebih sopan, lebih lembut, supaya apa? Orang tua kita suka, orang tua kita ridho, orang tua kita senang kepada kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mendoakan. Ketika kita cinta kepada orang tua, tidak hanya memperbaiki muamalahnya, berbicaranya sopan, kemudian membantu, tidak, akan tetapi kita harus mendoakan supaya apa? Orang tua kita mendapatkan aset terbaik dari kita. Sebagaimana yang kita ketahui, idza matal insan in qata'at illa min salasah. Yang pertama min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waladin sholihin yad'u lah. Yang ketiga ini adalah aset orang tua adalah anak solih atau solihah. Maka ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, kita harus mendoakan. Setelah sholat kita doakan, kita berikan doa yang terbaik untuk orang tua kita, supaya apa? Insya Allah bisa menjadi aset orang tua kita kelak di akhirat. Ini anak-anakku, para mujahid yang Abi cintai, kesempatan kita. Insya Allah ketika kita semua sudah masuk di sekolah Quran Darul Fatah, akan didoktrin kepada itu. Kenapa? Yang pertama, misi-misi sekolah Quran Darul Fatah, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas. Berakhlak mulia, kalau seseorang sudah mempunyai akhlak yang baik, insya Allah bermuamalah baik kepada orang tua, kepada temannya, kepada gurunya, dan semuanya. Dan kalau akhlaknya sudah baik, maka dia akan berbakti kepada orang tua. Salah satunya mendoakan orang
orang tua. Selain itu di sekolah Quran Darul Fatah juga banyak diajarkan selain akhlak, cerdas, hafiz dan cerdas. Hafiz kita nanti punya hafalan, ditargetkan harus menghafal ini dan lain sebagainya. Pada itu anak-anakku yang Abi cintai, ayo semangat ya. Seminggu ini kita akan belajar melalui MPLS atau online dulu, daring dulu. Tapi insya Allah selanjutnya kita akan menggunakan akan tatap muka, sehingga kita lebih maksimal lagi belajarnya, sehingga kita lebih enak lagi dalam belajarnya. Semangat para mujahid mujahidah baru sekolah Quran Darul Fatah. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.